Saudara-saudari semua, salam. Hari ini kita melihat kitab Mazmur 122. Hari ini Pastor Jason yang menyampaikannya. Nyanyian Ziarah Daud. Kemarin juga pasal 121 juga nyanyian ziarah. Karena orang Israel 1 tahun 3 hari waktu mereka datang di Bait Suci menghadap Tuhan, dalam perjalanan mereka akan menyanyikan nyanyian ziarah ini untuk memuji Tuhan. Kemarin sepertinya awal dari perjalanan mereka untuk menghadap kepada Tuhan. Karena para kaum laki-laki 1 tahun 3 hari untuk menghadap Tuhan. Untuk menghadap Tuhan juga ada semacam pergumulan, karena harus menggunakan banyak waktu untuk merayakan saja memerlukan 8 hari, belum lagi ditambah perjalanan pulang balik, pergi dan pulang setidaknya setengah bulan. Jadi mereka harus memberi banyak pengorbanan. Kalau di rumah adakah dicuri orang, tidak tahu. Walaupun Tuhan berjanji akan melindungi, tetapi harus dengan membawa iman untuk terus berjalan. Jadi pada saat berangkat atau dalam perjalanan, mereka pun akan terpikir di rumah siapa yang menolong, dan perjalanan yang jauh adakah bahaya? Seperti terpikirlah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Sesungguhnya adakah bisa bertemu dengan para perampok? Itu hanya mengandalkan pada Tuhan. Di rumah adakah yang menjaga? Semuanya itu hanya bersandar pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dari awal pada waktu untuk menghadap Tuhan, perasaan mereka awalnya 1, 2, 3 atau 3 orang bersama berangkat. Semua pergi ke Yerusalem. Semakin mendekat, orang-orang semakin banyak dan bertemu dengan banyak orang dan bertanya, dari mana kamu datang? Kemana kamu mau pergi? Oh, saya mau pergi ke Yerusalem. 1, 2, 3 ini latar belakang. Jadi saya berikan tema mengasihi Tuhan, mendekat pada Tuhan. Mendekat pada Tuhan, semuanya juga bisa hidup dengan sentosa sejahtera. Satu tema yang sepertinya mudah tetap dilakukan, tetapi ini sesuatu yang tidaklah mudah. Di ayat pertama, bersukacita dalam perjalanan. Aku berkata, ketika dikatakan orang kepadaku, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Pada saat kita mendekat pada Yerusalem, kamu akan merasakan orang berbondong-bondong akan menuju Yerusalem. Ada sebagian orang mungkin awal datang 1 hari, atau ada yang lebih awal sampai 3 hari. Dan lebih banyak harinya mendekat, itu lebih banyak orang. Dan orang berbondong-bondong dari segala arah akan datang dan saling untuk memberi salam. Bertanya, kamu datang untuk apa? Oh, saya mau pergi ke Yerusalem. Maka kalau mendengar mereka dalam satu tujuan, akan satu sukacita, dan sukacita akan ada di dalam kita.
kita katakan kata yang jelas, seperti hari Minggu kita pergi menonton film di bioskop. Minggu kebetulan di bioskop ketemu dengan para saudara-saudari gereja. Sesungguhnya kami pun tidak tahu semua mereka juga akan pergi. Di sana ketemu, jadi sangat senang sekali. Dan 10 tahun teman yang tidak bertemu juga bertemu pada hari itu, maka satu yang sukacita yang luar biasa. Hanya untuk menonton film, padahal hanya untuk menonton film saja. Seperti 3 tahun pandemik ini, sekarang kita bisa naik pesawat. Jadi gereja mengambil keputusan dalam setahun ada 5 perjalanan tur ke Yerusalem, ke Israel. Ini bisa kita pikir, juga terpikir siapa yang akan pergi. Kamu tidak tahu siapa saja yang ikut serta, tetapi pada waktu di Yerusalem kamu ketemu di gereja lain temanmu yang lama, itu kamu akan bersenang sekali, akan sukacita, dan demikianlah rasanya. Yaitu pada saat perjalanan Yerusalem, orang semakin banyak dan makin banyak bertemu dengan orang yang dikenal, dan disitulah sukacita penuh. Hari ini kita katakan sesuatu, ada 3 level. Pertama, dari kita langsung kita ke Yerusalem untuk berhadapan dengan Tuhan. Ini salah satu latar belakang dari Mazmur ini, dan kita sungguh tinggal di Hong Kong. Saudara yang di online tinggal di tempat berbeda-beda di negaranya sendiri, dan Mazmur ini ada pandangan yang positif dan bisa kita pikir sampai sekarang. Kita bisa dipakai, kita bisa datang ke gereja. Kamu di MTR ketemu dengan seseorang, kamu naik bus, waktu turun kamu ketemu dengan seseorang. Jam 7 pagi-pagi sudah ketemu banyak orang yang dikenal. Dan karena setiap jam yang sama kini akan ketemu dengan kamu, karena bersamaan datang ke renungan pagi. Jadi itu sangat sukacita. Seperti dikatakan, waktu selesai renungan pagi akan ketemu dengan orang yang sama, dengan jam yang sama akan naik eskalator, maka kita akan senang. Jadi bersama pergi ke Yerusalem itu satu yang gembira. Bersama juga kita ke gereja, bersama beribadah itu satu yang gembira. Bersama kita berjalan dalam jalan surgawi, dan bersama ada orang yang bersama kita, yang menemani bersama kita, itu satu yang gembira. Sepertinya kita pergi Yerusalem, kita pergi ke gereja, kita pergi ke jalan surgawi. Jadi berjalan surgawi, bersama berjalan surgawi, satu yang sukacita. Kita harus berdoa pada Tuhan, kita ada teman rohani. Seperti banyak masalah bisa kita berbagi kepada dia, kita sharing sama dia. Kita tidak bisa bersharing sama orang duniawi, karena dengan orang yang sama kita bisa berkomunikasi, berbicara. Itu satu yang indah. 10 tahun, 20 tahun berjalan bersama, itu satu masalah yang indah. Dan dikatakan di ayat kedua, sekarang kaki kami berdiri di pintumu, hai Yerusalem.
Jadi dari rumah berangkat ke Yerusalem, ini temanya. Sampai di Yerusalem, mereka mulai melihat Yerusalem, kota ini. Saya merasa waktu pergi ke Yerusalem, saya sangat terharu karena waktu naik bus saya melihat sampai ke tempat yang tinggi dan sampai di kota satu yang mengharukan bagi saya. Seperti yang saya baca Israel di buku, oh rupanya demikianlah bentuknya. Merasa satu yang sangat mengagumkan. Setiap pergi ke Yerusalem, saya merasa pergi untuk camp suami istri sama. Karena setiap pergi ke camp suami istri, pasti akan ada yang didapatkan. Seperti waktu pergi ke Israel juga demikian. Jadi kalau kamu pergi, ada kalanya waktu seperti tidak ada apa-apa, tetapi dalam suasana rohani ini satu tempat yang spesial. Kamu bisa memandang dari segala arah, satu tempat yang istimewa. Ayat 3, bersama orang-orang bersama hati dan beribadah kepada Tuhan. Ayat ketiga, hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Dia adalah kota yang berbatu. Yang rapat. Di zamannya Daud ada satu perkataan, kalau ada orang lumpuh, mereka ditaruhkan di situ untuk menjaga kota pintu itu, maka orang tidak akan sanggup untuk menyerang. Jadi Yerusalem dibuatlah kota yang bersambung rapat, menjadi kota yang kuat, bukan hanya kota yang tembok-temboknya bersambung rapat, jadi seperti saya pikirkan Israel 12 suku, mereka datang di Yerusalem, hubungan mereka juga sangat rapat dan mereka saling berhubungan. Tetapi bukan hanya saling berhubungan, tetapi juga mereka bersama Tuhan, mereka pun punya hubungan yang rapat bersama dengan orang-orang tertuju pada Tuhan, selaras pada Tuhan. Itu sangat yang penting. Kita sebagai manusia mudah sekali bikin kekacauan. Sekali bisa ke sini, bisa ke sana, bisa ditarik ke sebelah timur dan barat. Ada kalanya, maka dengan waktu yang demikian akan timbul masalah. Sesungguhnya boleh dikatakan stepnya yang salah atau urutannya yang salah. Seperti yang katakan, ada teman kerja gereja, kita di gereja melayani, seperti di gereja kita khawatir masalah di rumah. Di rumah selalu merasa di gereja banyak yang belum diselesaikan. Banyak saudari-saudari juga demikian. Waktu kerja di kantor, khawatir akan perkara di rumah.
Jadi dua-duanya tidak diselesaikan, maka mudah akan timbul kekacauan. Jadi ini urutan yang salah. Dulu ada orang yang mengajar saya, kalau berlari melihat cara bernapasmu. Kalau kamu bernapas lancar, kamu bisa berlari, jangan jauh. Ini urutan. Maka orang itu mudah kacau, tidak diseraras dengan Tuhan. Jadi Tuhan menetapkan Israel setahun 3 kali untuk datang menghadap Tuhan, untuk mereka berhenti bekerja untuk waktu ini untuk menghadap Tuhan. Dalam setiap langkah kita harus mengikuti urutan dari Tuhan. Kita harus bersama dengan Tuhan, dan juga kita harus seraras. Kamu punya jadwalmu sendiri. Allah juga punya jadwal kerjanya sendiri. Termasuk kita bersama orang rumah kita, dan urutan kita dengan negara juga harus sama. Minggu ini kita harus libur, tetapi kamu malah pergi part-time, itu yang salah. Anak mau lulusan, kamu pergi bertamasya, itu satu urutan yang salah. Urutan yang salah akan menimbulkan banyak problem dalam hubungan. Akarnya, urutan dengan Tuhan tidak benar, maka akan timbul masalah. Jadi yang pertama, kita harus selaras dengan Tuhan, mengikuti langkah Tuhan atau urutan Tuhan. Kita tahu segala perkara itu sangat penting, tetapi urutan dalam Tuhan harus kita letakkan yang utama. Maka kalau kamu selaras, kamu akan lancar, akan sukses. Seperti kita di hari raya Tabernakel, kita harus selaras dengan Tuhan, kita harus ikut. Seperti minggu ini hari raya hari ulang tahun pernikahan, kita juga harus selaras. Kalau selaras, maka suasana keluarga pun akan lancar. Selaras, mengikuti urutan Tuhan atau langkah Tuhan. Setelah kita dengan keselarasan, apa yang harus kita lakukan? Ayat keempat yang dikatakan, kemana suku-suku ziarah, yaitu suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Beribadah pada Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Bagi orang di Israel banyak sekali peraturan-peraturan. Mereka di situ ada nabi yang mengajar akan firman Tuhan. Ayat kelima, sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Daud. Kita memuji Tuhan sebab di dalam Tuhan ada keadilan. Karena kita dengan sesama banyak sekali masalah atau konflik, semakin banyak omong, makin akan semakin buruk keadaannya. Ada orang sengaja, ada orang yang tidak sengaja. Kamu bersalah kepada orang, berkata maaf, maka orang akan berkata kepadamu, oh tidak apa-apa, sesungguhnya kita telah melakukan kesalahan yang besar. Orang
berkata, oh tidak apa-apa, kamu merasa memang tidak ada apa-apanya, maka kamu merasa merdeka. Tetapi sesungguhnya orang lain belum bisa melepaskan hubunganmu, belum bisa seluruhnya diperbaiki. Jadi bagaimana? Di dalam rumah Tuhan ada kursi-kursi pengadilan. Jadi bagaimana kita berkata, di situ kita bisa memahami akan keadilan Tuhan serta suatu tanggung jawab dengan hubungan sesama. Dia akan mengambil keputusan yang akan mengadili. Seperti ada seseorang, kalau ada orang tidak sengaja membunuh seseorang, apa yang harus dia lakukan? Dia harus segera pergi ke tempat perlindungan. Para orang rumah yang ditinggal, mereka tidak akan melepaskan kamu sampai di ujung dunia. Dia akan mengerjamu. Di sini, asal kamu masuk di dalam kota perlindungan, Tuhan berkata kamu tidak boleh berbuat apa-apa terhadap dia. Sampai pada imam besar yang berjabat masa itu, pada waktu sampai dia meninggal baru kamu bisa pulang ke rumah. Mungkin imam besar ini dia umurnya masih ada setahun atau sampai mungkin ada 50 tahun. Tetapi kalau dia melarikan diri dari kota perlindungan, dia akan dihukum mati. Ini adalah ketetapan Tuhan. Sepertinya kita tidak mengerti, tetapi kalau pikirkan ada alasan yang benar. Jadi baiklah saya menetapi peraturan. Jadi pada waktu kita serah pada Tuhan, beribadah pada Tuhan, maka kita akan memahami bagaimana peraturan-peraturan yang Tuhan tetapkan, dan juga akan menjadi hubungan kita dengan sesama akan menjadi selaras dan benar. Gereja aman, yang mengasihi gereja juga aman. Di Yerusalem kita selaras dengan Tuhan, tertuju pada Tuhan, kita memuji Tuhan. Di situ di ketiga ada yang kespesialan. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, ayat ke-6. Ini di dalam seluruh pasal ini adalah ayat yang terpenting. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Di salah satu pihak kita harus mengasihi Yerusalem, mencintai Yerusalem, karena kita tahu bahwa kesejahteraan itu datang dari Dia. Kita harus berdoa untuk kita. Pada saat Yerusalem, kota ini sejahtera, maka berdoalah. Ini adalah salah satu kata perintah. Pada saat kamu datang, bersama berdoa untuk Yerusalem. Kamu mencintai dia, kamu bertemu dengan dia, mendekat pada dia, kamu beribadah dan berdoa untuk Yerusalem. Kiranya biarlah kesejahteraan ada di sekeliling lingkungan Yerusalem. Kamu bisa merasa, bukankah ini adalah kotanya Tuhan? Bukankah Tuhan sendiri akan menjaganya? Tidak seluruhnya demikian. Memang Tuhan akan melindungi, tetapi sesungguhnya di dalamnya juga ada peperangan rohani. Jadi kita harus perlu untuk berdoa untuk Yerusalem. Seperti contoh yang lebih jelas, saya dulu selalu parkir di satu tempat, maka tempat parkir itu sering saya beri nama Yerusalem.
Karena tempat parkir ini ada untuk orang-orang menurunkan barang-barang. Satu tempat yang ramai, saya diatur untuk parkir di situ. Waktu itu kalau kamu pergi, maka ada orang yang menurunkan barang-barang di situ. Jadi kamu harus menunggu. Karena waktu menurunkan barang-barang orang lain perlu waktu menunggu yang lama. Kamu semakin menunggu waktumu diserobot orang, kamu akan marah dan kamu akan komplain ke para petugas itu security. Iya, saya tahu. Maka dia seperti di rumah makan, belum ada bonnya datang. Oke, cepet udah hampir datang. Ada segera mereka habis menurunkan barang-barang, mereka pergi minum teh dulu. Jadi itu membuat saya akan bisa marah dan tidak sabar. Saya pikir kalau selesai renungan pagi langsung ambil mobil, langsung bila pulang kan. Kalau kamu pergi komplain, kamu harus memotret tempat itu dan terus menerus untuk mengomplain kepada security. Dia akan datang cepat. Oke, cepat. Mereka akan cepat pergi. Tempat saya itu semua para sopir ingin menempati tempat parkir saya di Yerusalem. Demikian juga ini adalah serangan dari rohani. Pada saat kamu pergi, dia langsung datang menyerang. Waktu ada keleluasaan, maka musuh akan datang menyerang. Maka dari dulu kota ini adalah kota peperangan rohani yang besar. Jadi sini pemazmur ada sesuatu penglihatan, yaitu pada waktu kamu datang ke Yerusalem, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Karena Yerusalem sejahtera, kita pun akan sejahtera. Kalau dia sentosa, maka kita akan sentosa. Dia baik, kita akan baik. Maka dikatakan gereja sejahtera yang mencintai gereja akan mendapat sentosa. Kita mencintai, mengasihi gereja kita harus berdoa pada Tuhan. Kita akan berdoa untuk gereja kita, karena gereja kalau dia baik atau dia sentosa, kita pun ikut akan sejahtera, sentosa. Karena gereja bukan satu bentuk atau satu bangunan, tetapi di sini pada saat berkat Tuhan dicurahkan di gereja akan diterima oleh saudara-saudari. Maka kita harus berdoa untuk gereja kita. Kita mengasihi Yerusalem, kita harus berdoa untuk Yerusalem. Hendaklah mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Mohon Tuhan untuk memberkati Yerusalem, memberkati gereja agar sejahtera dalam hubungan antar hubungan akur. Ayat 8, oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Kita mengasihi Yerusalem, bukan hanya kita sejahtera, tetapi juga saudara-saudara kita, teman-teman kita
juga akan mendapatkan kesejahteraan. Kita mengasihi gereja juga akan demikian. Bukan hanya kita mengasihi gereja, kita berdoa untuk gereja, kita akan damai sejahtera, tetapi juga orang rumah kita, teman-teman kita, kerabat kita juga akan mendapatkannya. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Oleh karena rumah Tuhan, demi rumah Tuhan, demi kota, demi juga rumah Tuhan, demi Israel, demi juga Yerusalem, demi kota dan juga untuk gereja. Oleh karena rumah Tuhan, kita mohon doa kesejahteraan bagi gereja. Berkat ini di kitab seperti kitab Kejadian, Tuhan berkata ada terang maka terjadilah. Kita berdoa pada Tuhan, gereja itu baik. Karena Allah melihat itu baik. Kita dengan arah ini untuk berdoa, kalau gereja baik, kita pun ikut baik. Gereja sejahtera, kita pun sejahtera. Kalau gereja sentosa, maka kita pun ikut sentosa. Kita mohon pada Tuhan untuk menolong kita. Kita bersama untuk mencintai Yerusalem dan mencintai gereja. Kita bersama berjalan dalam jalan surgawi. Kita harus berkorban. Kita perlu iman. Kita harus mendekat pada Tuhan. Pada saat kita selaras dengan Tuhan, maka berkat Tuhan akan dicurahkan bagi kita. Mari kita menyembah, memuji Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa untuk diri sendiri dan untuk gereja kita. Dan kita berdoa untuk bangsa-bangsa. Mari kita bersama berdoa. Haleluya. Kita baik dengan bahasa lidah ataupun bahasa roh, kita bersama doa. Engkau Tuhan Allahku, gereja adalah milik-Mu.
Tuhan, kami membuka hati kami. Kepada Engkaulah kami buka hati kami. Kami memuji Engkau dari terbitnya matahari hingga terbenamnya. Engkau Tuhanlah yang mendapatkan segala hormat dan pujian. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Kami memuji Engkau Tuhan pada hari ini, pada saat Engkau mengumpulkan kami setiap orang, kami bisa di bawahnya pohon kehidupan, kami bisa di sini kami bisa mengenal Engkau Tuhan Allah kami, dan juga mengenal akan sesama kami. Tuhan, di pagi hari ini kami bersyukur. Mari kita semua bersama bersyukur. Kita ada teman rohani kita bersama untuk saling bersama berjalan. Kita bersyukur pada Tuhan, bukan hanya dengan orang di sekelilingmu, dan juga kita rela untuk keluar mencari orang-orang, teman-teman rohani kita bersama, carilah. Di sini kita bisa mengalami dengan Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan. Di ayat dikatakan, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Jemaah 611, saudara-saudari 611, gereja 611, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Tuhan, roh kami terbuka bagi Engkau. Hati kami pergi ke bait-Mu. Tuhan, kami tertuju pada Engkau. Tuhan, Engkau memikatlah hati kami. Engkaulah Tuhan Allah. Dikatakan dari segala suku-suku, dari gereja 611, jemaat 611, dari keluarga saudara-saudari kami, marilah kita bersyukur pada nama Tuhan. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu
Tuhan, kami wakil dari suku kami, keluarga kami, bersyukur pada nama Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, Engkau membuat kami agar kami tertuju pada Engkau, selaras dengan Engkau. Ya hatiku, hati kami tertuju pada Engkau, tertuju pada Tuhan, Allah yang mengasihi kami. Dalam nama Tuhan, memanggil hatimu. Tuhan Allah semesta alam memanggilmu untuk tertuju kepadanya, tertuju pada Tuhan semesta alam. Tuhan menuntun langkahmu sampai ke bait sucinya, bukan hanya di luar kemah, tapi Tuhan, Engkau memikat kami masuk di dalam gunung-Mu yang kudus, di ruang maha kudus-Mu. Ya hatiku, hai hatiku, buanglah segala kegelisahan, fokuslah pada Tuhan. Ya hatiku, hai hatiku, tertujulah pada Tuhan. Tuhan, Engkau pikat hati kami, agar hati kami tertuju pada Engkau. Ya hatiku, Tuhan, hati kami terpikat akan Engkau. Pikatlah hati kami agar lebih banyak lagi hanya tertuju pada Engkau. Tertuju pada Tuhan Allah semesta alam. Hai hatiku, selaraslah kepada Tuhan semesta alam. Undanglah Tuhan semesta alam untuk masuk di dalam hatimu. Dia di atas tatanya yang maha tinggi. Undanglah Dia, undanglah Tuhan semesta alam untuk masuk di dalam hatimu. Oh hatiku, hatiku, fokuslah kepada Tuhan alam semesta alam. Tuhan di dalam hadirat-Mu. Penuh dengan sukacita baru, kepuasan yang baru. Tuhan di hadapan tahta-Mu, di hadapan kursi milik keluarga
Daud, Tuhan kami berkait dengan Engkau lebih dalam lagi. Di saat kita memuji, saya melihat satu tahta yang sangat besar di hadapan kita. Warnanya putih yang berkilau-kilauan. Saya mendengar Tuhan berkata, anakku, ini juga kursi-kursi pengadilan. Ini tata pengadilan yang besar ada di depan kita. Tuhan berkata, anakku, selaraslah dengan aku, tertujulah pada aku, tertujulah pada kursi pengadilan yang putih ini. Dan saya dengar Tuhan berkata, pada saat engkau mendekat padaku, Roh Kudus akan menerangi segala perbuatanmu. Bahkan seperti di dalam awan-awan kamu merasa itu bukan satu dosa, tetapi Allah berkata, tertujulah padaku, Roh Kudus, aku mengundangmu. Tata pengadilan keluarga Daud, Tuhan Yesus memberi kita penglihatan. Saudara semua datang di kursi pengadilan bukan hanya untuk memuji, tetapi juga di sini untuk menerangi dosa-dosa kita, segala perbuatan kita. Saudara semua, kalau kita tahu kita berdosa, marilah kita di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa. Tuhan, aku berterima kasih. Tuhan, hari ini Engkau berkata, mengasihi Allah, mendekat pada Allah, selaras dengan Allah. Selaras dengan Allah. Tuhan, ngomong memang itu mudah. Bahkan semua kata-kata ini selalu ada di mulut kami. Tetapi Tuhan, kami berkata kepada Engkau, kami tidak cukup untuk mengasihi Engkau, bahkan kami tidak mendekat pada Engkau, dan kami tidak cukup untuk menyelaraskan diri dengan Engkau. Bagaimana kami menyelaraskan? Kami selalu menyeleweng, selalu bengkok-bengkok. Tuhan, di setiap renungan pagi Engkau memberikan kesempatan kami untuk mendekat pada Engkau, untuk selaras dengan Engkau. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan Yesus, di atas nyanyian ziarah ini dimasmurkan. Pada saat Mazmur di renungan pagi ini, Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk mendekat pada Engkau dan selaras dengan Engkau. Ya, kami memang kami bengkok, kami tidak selaras, tapi Tuhan, Engkau memberikan kesempatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nyanyian ziarah ini, kami tahu Engkau selalu memberi kesempatan bagi kami. Kan Engkau kembali memberitahu kami agar urutan kami agar harus yang tepat dan selaras dengan Engkau. Mari kita bersama bangkit berdiri untuk memuji Tuhan kita, untuk kita kembali memuji Tuhan kita, agar kita kembali untuk selaras dengan Allah kita. Tuhan, kami rela bersama untuk kembali mengasihi Engkau dan melaras dengan Engkau dan mendekat pada Engkau.
Tuhan, kami bersama dengan saudara kami berkata kepada Engkau, Tuhan, kami mengasihi Engkau, mencintai Engkau. Tuhan, hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk Yerusalem, untuk kesejahteraan Yerusalem. Seperti dikatakan, biarlah orang-orang mencintai mendapatkan sentosa. Mari kita bersama berdoa. Saudara, kita berdoa untuk gereja kita. Kita juga berdoa agar di dalam gereja kita mempunyai dengan bersatu hati, kita bersama. Kita harus bersama dalam satu hati, berseru pada kehadirat Tuhan. Kita berdoa bersama, berdoa untuk Yerusalem dan gereja kita. Mohon Tuhan untuk memberi kita hati yang saling mengasihi. Bukan hanya kita tertuju pada Tuhan, kita juga punya teman seiman, dan kita saling mengasihi dan bersama berjalan di dalam Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih Engkau menjaga kami, Engkau memberikan kami, Engkau melindungi kami, Engkau menjaga kami. Terima kasih Engkau melindungi saudara-saudari kami dan juga Yerusalem. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera Yerusalem ada di tengah kami, kesejahteraan Yerusalem ada di tengah kami, dan gereja kami semakin sejahtera, semakin sentosa. Tuhan, terima kasih Engkau mendengar doa kami. Saudara semua, kita berdoalah untuk kesejahteraan sejahtera bagi Yerusalem. Hari ini kita mendapat kabar ada di Israel ada 2 pejabat. Di situ mereka memberikan satu lesson untuk mengizinkan di situ untuk penginjilan di sana. Kita berdoa agar tidak ada satupun yang menghalangi Injilnya Tuhan. Kita bersama berdoa untuk Israel, untuk Yerusalem. Kiranya pintu penginjilan ini dan juga dari agar pemerintah memberikan keleluasaan untuk di sana bisa untuk menginjilkan, agar Injil Tuhan ada di Yerusalem. Damai sejahtera Yerusalem. Biarlah kesejahteraan ada di Yerusalem. Damai. Yesus, kami berterima kasih dan memuji Engkau. Kami deklarasikan kesejahteraan ada pada Yerusalem dan pada gereja. Saudara semua, mari kita terima berkat. Di ayat ke-6 dikatakan sejahtera, sentosa. Di ayat ke-7 kesejahteraan dan sentosa. Di ayat 8 kesejahteraan dan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya memberkati saudara-saudari kami semua. Pada saat kami mendekat pada Engkau dan selaras dengan urutan Engkau, kami deklarasikan kesejahteraan dan sentosa ada pada kami setiap orang. Tuhan, ciptaan-Mu sungguh baik dan berkat-Mu ada pada kami. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita hari ini, renungan pagi sampai di sini.